Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik hidup adalah pilihan. Ada sebuah artikel menarik di internet tentang seorang wanita muda asal Venezuela bernama Gladys Marcano. Saat ini dia dikenal sebagai salah satu dirijen wanita paling potensial di dunia musik Paris. Tapi tahu tidak, perjalanannya dari Venezuela ke Paris itu penuh dengan perjuangan dan rintangan yang luar biasa. Bahkan dia hampir saja tidak bisa memulai jalan kesuksesannya ini. Gladys Marcano sangat menyukai musik sejak kecil. Setelah beranjak dewasa, di siang hari dia kuliah hukum dan malamnya dia belajar musik. Awalnya dia fokus main biola. Tapi suatu hari karena sebuah kebetulan di sebuah konser, dia benar-benar terpikat oleh karisma seorang dirijen. Sejak momen itulah cita-citanya berubah total. Dia ingin menjadi seorang dirijen dan dia mulai memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk belajar memimpin orkestra. Di bulan Maret 2019, saat Marcano browsing soal dunia dirijen di internet, dia tidak sengaja melihat informasi tentang kompetisi dirijen wanita di Paris. Bagi dia yang waktu itu masih berumur 24 tahun, ini adalah kesempatan emas yang datang sekali seumur hidup. Tapi masalahnya, biaya pendaftarannya mencapai $180 Bagi warga biasa Venezuela yang di saat itu lagi krisis ekonomi, nominal ini begitu besar sekali. Tapi hebatnya Marcano tidak menyerah begitu saja. Dia mulai mengumpulkan uang sekecil apapun, sambil terus latihan keras mempersiapkan karya musik untuk seleksi awal. Dan luar biasanya, pihak penyelenggara sampai tersentuh melihat tekad kuat dan karya-karyanya. Mereka akhirnya memutuskan untuk menanggung sisa biaya pendaftaran Marcano. Para juri juga sangat terkesan dengan bakatnya sampai dia lolos ke babak utama. Selama kompetisi, dia harus melewati banyak rintangan, mulai dari kurangnya fasilitas dana sampai kendala bahasa. Bayangkan, dia tidak bisa bahasa Perancis maupun bahasa Inggris, tapi lewat penampilannya yang luar biasa, dia berhasil menonjol dan meraih penghargaan kehormatan khusus. Bakatnya bikin dunia musik Paris terkajub, dan sekarang dia resmi diakui sebagai dirijen profesional yang diperhitungkan. Teman-teman terkasih, apakah jalan menuju impianmu saat ini juga terasa penuh rintangan? Sadar atau tidak, setiap pilihan dalam hidup sebenarnya adalah momen yang menguji cara kita menyikapi hidup ini. Dari kisah Marcano, kita bisa belajar bagaimana dia menolak untuk pasrah kepada keadaan. Demi mengejar seni dirijen yang dia cintai, dia berjuang mati-matian mengambil setiap peluang untuk bisa berdiri di atas panggung. Meskipun latar belakangnya bukan dari kalangan atas, dia memilih untuk tetap positif menghadapi setiap kesulitan. Sikap inilah yang akhirnya menggerakkan hati penyelenggara, hingga dia bisa melangkah ke panggung dunia. Ini membuktikan kalau keinginan untuk mengejar diunggulkan adalah kunci penting untuk meraih kesuksesan. Di dalam Alkitab ada juga seorang tokoh bernama Yabes. Alkitab mencatat kalau dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia pernah berdoa kepada Tuhan, meminta agar Tuhan memberkatinya dan memperluas wawasannya, dan Tuhan pun mengabulkan permintaannya. Kisah ini mengingatkan kita kalau Tuhan itu menghargai setiap orang yang mau mengejar keunggulan. Di tengah proses perjuanganmu, Dia akan memberikan bantuan dan kekuatan yang kamu butuhkan. Teman-teman terkasih, mari kita sama-sama memiliki hati yang mau terus mengejar keunggulan. Lewat doa Yabes, Tuhan melihat sikapnya yang tangguh dan tidak takut menghadapi kesulitan. Tuhan berkenan atas sikap hati itu. Dan hidup Yabes pun berubah total. Kisah-kisah ini mau mengajarkan kita kalau apapun situasi kita saat ini, kita selalu punya pilihan untuk memberikan yang terbaik. Sikap hati yang seperti inilah yang bikin kita bisa tetap teguh melangkah maju di tengah badai tantangan. Tuhan suka dengan sikap hati yang seperti ini.
Dia pasti akan memberikan hikmah dan kemampuan yang cukup, supaya kamu bisa bersinar di bidangmu masing-masing, menjadi perwakilan yang luar biasa, dan menjadi saksi terbaiknya. Dengan begitu, hidupmu akan berubah dan tidak akan pernah sama lagi. Sebagaimana hari-harimu, demikianlah kekuatanmu. Ulangan 33 ayat 25. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.